Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Muhammad Faisal dan teman saya Najwa Juraidah dan Nopernanda Firmandi. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan. Di sini saya akan menjelaskan efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Yang pertama, efisiensi alokasi sering disebut Pareto efficient. Pareto adalah ekonomi Italia yang menulis konsep ini. Suatu alokasi dikatakan Pareto efficient apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, keadaan dikenal dengan efficient allocation goods, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utiliti orang lain. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Menurut Adhiwar Rahman Karim, konsep efisien alokasi atau Pareto efficient telah terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam. Hal ini diintisarikan dalam perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nuzul Balagh. Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat. Namun, pada saat semua kesejahteraan yang lain menurun, perkataan tersebut ini menjadi dasar bahwasannya ekonomi Islam melarang adanya peningkatan kesejahteraan, adanya pelaku ekonomi yang meningkat utilitas pribadi dengan mengurangi utilitas perilaku ekonomi lain. Efisien alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang diefisienkan telah tercapai. Masing-masing utility ekonomi dalam pasar pertukaran memiliki keunggulan modal awal yang berbeda satu sama lain. Misalnya, dua individu satu lebih banyak pada barang satu, sedangkan individu dua memiliki lebih banyak barang dua. Kondisi tersebut akan memacu masing-masing individu untuk membuat dirinya better off dengan melakukan perdagangan barang satu, dan dua pertukaran tersebut akan berakhir pada kondisi alokasi yang efisien, di mana tidak dapat suatu individu menambah utilitinya terhadap suatu barang barter off tanpa membuat utility individu lain dirugikan. B. Distribusi pendapatan. Distribusi merupakan suatu usaha penyaluran barang dan jasa dari konsumen kepada produsen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatkan antara produsen dengan konsumen. Berkat distribusi, barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Distribusi dalam Islam pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan di samping konsumen dan produsen. Distribusi dalam pandangan Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengelola kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk yang ataupun nilai. Lalu, hasil tersebut distribusikan pada komponen-komponen produksi yang beradil dan memproduksi. Ada 4 bagian yang berkaitan dengan distribusi hasil produksi, yaitu 1. Upah atau gaji untuk para pekerja. 2. Keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh proyek. 3. Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu. Dan 4. Laba bagi manajer yang mengelola dan mengurusi pelaksanaan proyek dan sebagai penanggung jawabnya. Pertukaran dan keseimbangan konsumsi.
Pada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu, dapat kita asumsikan pada dua individu yang mengkonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap, dengan mempunyai titik origin atau titik awal konsumsi antara dua individu di dua komoditas, semisal individu A dan individu B. Diilustrasikan, individu A sebagai titik Y dengan garis vertikal dan B sebagai titik X dengan garis horizontal adalah sama dengan total penawaran individu, baik A dan juga B. Untuk menganalisis ruang konsumsi pertukaran dua komoditi dari dua individu disebut dengan kotak Edgeworth. Kotak Edgeworth digunakan sebagai alat analisis efisiensi dalam ekonomi pertukaran untuk memperoleh keseimbangan antara individu. Caranya seperti individu A dan B yang telah ditandai dengan titik origin dengan garis horizontal dan vertikal yang sama, maka dengan memutar ruang antara dua individu A dan B hingga 180 derajat tanpa memindahkan titik origin sebagai pusat garis vertikal dan horizontal, maka akan mendapatkan sebuah kotak yang berisi konsumsi untuk kedua individu. Di kesejahteraan sosial, ekonomi Islam jelas memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga hal ini yang membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Kegiatan ekonomi harus dilakukan agar tercapai di mana output sama dengan input, sehingga akan menghasilkan tingkat maksimum kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi konvensional, keadaan yang dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih terdapat kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi utility orang lain. Sayangnya dalam teori itu tidak dijelaskan apakah efisiensi alokasi itu tersebut adil atau tidak. Dengan demikian, apabila adil diartikan sebagai sama rasa atau sama rata, hal ini sangat berbeda makna dengan ekonomi Islam, yang mana ekonomi Islam memandang yang dimaksud dengan adil adalah tidak sama rata, tidak sama rasa, melainkan adil yang paling penting adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Begitu juga dengan sistem distribusi pendapatan. Ekonomi Islam melindungi hambanya bahwa hak milik pribadi yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain. Pada hakikatnya, harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan, maka diperlukan peran pemerintah, karena pemerintah mempunyai otoritas yang tinggi untuk menghapus penghambatan, misalnya menumpas permasalahan monopoli, penimbunan, oligopoli, dan kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan. Maka pemerintah pun harus bersikap adil agar tercipta mekanisme dan lahir moralitas yang dihiasi kejujuran, keadilan, untuk menghasilkan persaingan yang sehat, sehingga akan menimbulkan kesejahteraan sosial di dalam kemasyarakatan. Efektivitas. Yang pertama, dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Yang ketiga, negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi perorangan. Yang keempat, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, yaitu seperti sekolah, rumah sakit, lapangan pekerjaan, dan sebagainya.